Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir mushola ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah lil ikhtitam Taman Pendidikan Quran Bahrul Ulum Permen Sidenggok Pejawaran. Kenapa? Oh. Pramen Sidenggok Pejawaran. Bapak Ibu warga masyarakat Pejawaran rahimakumullah. Sebelum melanjutkan ceramah dari Gus Miftah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Coba saya mau tanya sama gurunya, masuk madrasah diniyah ini ya, akad ya, mulai sekarang namanya bukan TPQ ya, Madrasah Diniyah Bahrul Ulum. Sok takoni malaikat, sapa sing kon ganti? Gus Miftah. Kancane siapa? Kabul Subarkah. Kancane. Pak Lurah sudah haji? Oh, tahun depan. Pak Lurah tahun depan haji. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah segera dipanggil oleh Allah untuk haji. Keprimen ya dengan apik temen. Coba saya mau tanya guru-guru di sini, madrasah dininya bayar apa gratis? Gratis. Coba Anda bayangkan, kalau kita menyekolahkan anak, menguliakan anak, berapapun biayanya kita biayai, kenapa belajar ngaji justru gratisan? Anak dititipkan untuk ngaji gratisan, sementara kalau kita nunut kencing di SPBU saja sekali kencing bayar 2.000. Betul Bu? Nitip ke anak gratis, nitip ke uyuh bayar. Berarti kita lebih menghargai uyuh dibandingkan anak. Anak kita nggak lebih kita hargai dibandingkan uyuh. Sengkesuh nyong ya. Ini problem. Begitu ada acara haflah orang tuanya disuruh urunan, protes. Alah guru ini mata duiten. Haflah kon urunan. Coba kalau di sekolah ada acara piknik ke Tawangmangu, ke Bali, acara sekolah, orang tua keluar duit enteng. Gini apa mboten Pak? Betul Bu? Ini kita salah. Tapi kan masa depan anak sekolah lebih terjamin Gus dibandingkan madrasah diniyah. Yang bilang siapa? Gus Miftah ini produk madrasah diniyah. Nyatanya sukses jadi kiai ini Pak Jokowi. Sekarang jadi kiainya Praroro. Madrasah diniyah. Kok tambah adem ya? Yuk selamatan yuk, engko tak sangoni, seneng we. Ayo selamatan. Lagunya apa? Oke gas, emangnya ada? Oke gas. Lagunya Pak Lurah aja itu loh. Iwa bandeng ana iwa sepan, Pak Lurah gandeng, muga-muga bojone sehat. Bojone papa aja tambah hireng ya. Ya, selawatan dulu biar nggak dingin. Iso pora, Masya Allah, dong pora. Lah itu musik apa le? Pakai
organ macam-macam itu. Oh tadi ada dangdutan, ada. Oh selawatan, saya nyanyi siapa? Oh ada biduane. Kok malah ndelek keprimen nyanyi ning kene. Ngancane ki ganteng malah ndelek. Oh. Kenapa? Apa? Kenapa Mbak? Disuruh turun sama panitia. Ya mendingan panitianya saja yang turun, kamu naik. Udah kamu naik lagi. Kamu pilih mana, naik apa dinaikin? Apa dinaiki Pak Lurah? Ayo selawatan dulu sambil nunggu mbak-mbaknya itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi salatan daimatan bidallahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin percuma dengar salawat moga alor itu orang salat eling siksa akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi salatan daimatan bidallahi wal ilahi. Surabaya Jawa Timur, para konjai para kanca dadi atur, wayang ngaji wayang sholat wayang ruyuk, wayang kerja ganti teladan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi salatan daimatan bidallahi kayu jati Kalimantan, santriwati ojo pacaran. Kayu jati Kalimantan, santriwati ojo pacaran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi salatan daimatan bidallahi wal ilahi.
Shallu ala Nabi Muhammad. Bocah terus angoni. Saya rupanya paling masaknya siapa? Ya, cair matane cair. Ya, cahadro sangoni 500. Baru dikasih tambah Gus menungso ana syukure ya. Lurah bayaran nyumbang. Nah. Banser kudanan mesake ya. Ya banser tukake rokok. Perwakilan Banser mana? Ya Banser. Tuku rokok kae ke Banser kae sendim. Ayo. Banser, ya wis Banser cah pira? Ayo sejuta. Perlu papat 5. Sejuta. Wis kana minggat bang nomor bos. Siapa maning? Mari kita akhiri pengajian kita. Kan aku dirampok. Mbak-mbaknya minta, kan kamu di bawah nggak suka di atas. Kamu nggak mau naik ya nggak tak naikin, nggak tak kasih. Apa maning? Minta semuanya. Nunggu Gus Miftah jadi presiden. Ini aja tiap hari wartawan telepon, apa Gusna mau jadi menteri? Enggak, saya nggak mau jadi menteri. Karena menteri gondrong rapantes. Masa menteri sabane lonte, apa? Doakan mudah-mudahan Gus Miftah tidak tertarik jadi menteri, amin. Cukup ngaji saja. Ini Pak Nggih. Lagian kalau saya jadi menteri, yang seneng orang sini, pengajian gratis, top. Iki siapa mana hitam-hitam, oh penyanyi. Anak duit munggah panggung, cie. Dasar mata duitan. Itulah manusia. Manusia itu unik. Kadang-kadang ada yang berbuat baik karena ketulusan, tapi ada yang berpura-pura baik karena keperluan. Iya. Siapa yang perlu mereka sama aku? Ih, deket-deket aku. Ya, aku di sini. Aku Zizi. Siapa yang main musik siapa? Selanjut ya. Insya Allah nanti mbaknya akan nyanyi sampai maghrib sendirian. Gak usah ditonton. Mbaknya kalau hariannya biasanya pengajian apa nyanyi dangdut? Oh dangdut. Belajarlah dari penyanyi dangdut. Mereka mampu bertahan hidup walaupun dengan hanya menggunakan organ tunggal. Subhanallah. Ya Allah. Nanti nyanyi mbak ya. Saya minta kamu nyanyi lagu judulnya Hoak. Bisa enggak? Bisa enggak Hoak? Ada lagu judulnya Hoak. Itu hati senang walaupun tak punya uang. Hoak goblok. Siapa yang bilangnya Pak Lurah ya? Pak Lurah nanti duit bayar akuan nyukur brengos. Jenggote mung telu. Pak Lurah tak kasih uang beli silet ya. Gijimat Pak Lurah tak kayak duit gijimat menra korupsi. Pak Prabowo nomor 2 ya Pak Lurah 200 gijimat. Ya saya itu kalau sama Pak Lurah maunya ngasih duit karena wajahnya kayak kotak infak kayak gitu. Cangkem ya ora kena nesu 200.000 ya kena nesu. Apa mana udan-udan aja enak. Sosis inyong luwih gede goblok.
Niki wau tak teruske sing ayat tentang Nabi Yakub niki wau. Nggih. Terus tak dongake mumpung udan, muga-muga anak jenengan luwih sukses daripada Gus Miftah. Amin. Anaknya sugih kabeh. Mikul dhuwur mendem jero. Bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Bakul semangat baik, optimis. Cepat atau lambat pasti cair. Apa? Barang ya wis dibagi ya, nggak tak bayar ya, sana dibagi, yang belakang nggak usah maju-maju, tak ajar satu dok. Marah-marah tak kemaning, tes sama sosis kamu ikut-ikutan. Saya pamit pulang ya. Ora. Yang saya tunjuk baru tak kasih, jangan minta-minta. Kamu berapa? Pakaian badi gebuk cangkem ya. Pira? 200 orang temon. Sisi, nya, ngapunten. Ya. Gayane cangkeme bakal es teh. Alhamdulillah Gus, tak dongake berkah. Dongamu dhewe ra mandi. Iya, halah. Biduane tanya, kok aku belum disawer, kan kamu belum menyenangkan aku. Belum dinaikin matamu. Yes, alhamdulillah. Am kuntum syuhada ait hadara Yaqubal maut. Itqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ayat ini isinya begini Pak Kapolsek. Jadi kewajiban orang tua itu menyiapkan wadah. Enggak usah menyiapkan isi. Isi itu urusan Allah. Maka kemudian bagaimana kita menyiapkan wadah anak kita ini, anak yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab orang tua yang paling pokok itu ternyata adalah persoalan agama. Maka persoalan ibadah, bukan persoalan ma'isyah. Orang tua itu banyak yang meragukan ma'isyah. Ma'isyah ini urip nih lho. Kehidupan nih lho. Tapi melupakan ibadah. Tapi memang ayatnya juga lucu. Lucunya di mana? Ketika berbicara siapa yang disembah, Allah tidak mengatakan siapa yang kamu sembah, tapi apa yang kamu sembah. Kan seharusnya siapa, Pak? Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat apa bukan siapa? Karena Allah itu tahu manusia itu hari ini lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Contoh pilihan caleg, ditakoni, besok kamu nyoblos siapa? Ora penting saya nyoblos siapa, sing penting saya dapat apa-apa. Jadi orang sekarang itu lebih mementingkan apa dibandingkan siapa. Padahal apa itu penting, siapa itu lebih penting. Contoh, Gus Miftah ini siapa, kopi ini apa, adanya apa untuk nyuguh siapa. Kalau ada siapa pasti dapat apa-apa. Tapi orang hari ini lebih melihat apanya dibandingkan siapa. Contoh yang paling gampang, snack kuwi apa? Bapak ibu yang hadir ini siapa? Kira-kira lebih penting yang hadir apa snacknya? Pengajian ada yang hadir tanpa snack bisa jalan apa enggak? Bisa. Tapi ada snack enggak ada orang enggak bisa jalan. Masa Gus Miftah kon ceramah karo snack? Kan kentir. Para snack rahimakumullah. Datang lagi. Emangnya aku cowok apaan? Ya wis bagikan. Dua orang itu, yang lain nanti. Dua orang itu, yang lain masuk dulu. Aduh, mumet dah senyong ya Allah.
Kancane ya dipikir no masih. Sisa saus untalen ki sausé. Iki apa maning tahune teka iki. Yaudah Mas Banjar, yang lain sudah. Ini tahu terakhir, tahu dibagi sana tahu sana. Yang lain sudah, nggak usah maju dulu Mas Banjar. Kok aku lama-lama jadi kiainya Prabowo jadi sedih ya. Kamu berapa? 200. Bud kasih Bud. Oh 100. Kamu berapa? Angka temen kuwi titik 290 dodolan apa ya? Oh roti jebule. Ya. Kayak tahunnya pira? 300 tahunnya. Ya Allah. Udah. Tadi ngomong 200. Ben 300 itu Pak. Udah dikasih. Ya udah tambahan itu. Ya nggak usah diambil aja. Kok aku lama-lama jadi kayaknya Prabowo jadi susah ya. Barokah. Teko maning giyebuk cangkeme ya. Ini teko maning. Kayak bakule bakso maju tak kekrek cangkeme kayak gini. Makan siang gratis. Ya Allah, saya itu repot. Saya itu di Bali, Pak. Di pinggir jalan, pinggir pantai. Saya jalan Kuto itu. Wes, semuanya teriak-teriak, Gus Miftah Kiai ini praroro. Ternyata sekarang Gusna terkenal kiainya Prabowo. Sekarang turun pangkat, Kiai ini Kobul Subarka. Nah, menyiapkan ibadahnya. Orang itu kalau ibadahnya bagus, Pak Kapolsek, kita kasih tahu ya. Saya itu punya jenderal yang senengannya ngaji. Sekarang jadi Irwasum Mabes Polri. Namanya Komjen Ahmad Doviri. Pentole cangkem. Pentole nyong waking sud. Kademen. Gimana, sosisnya enak tapi lebih gede sosis aku. Pak Doviri itu dulu zaman sekolah itu yang lain nyogok dosen, nyogok guru. Pak Doviri enggak, ke masjid sholat tahajud, sholat hajat, ngaji. Ya jadi polisi bagus. Kenapa? Ibadahnya sudah tertata dengan bagus. Pak Panglima TNI sekarang namanya Agus Subianto, jamaahnya Gus Miftah. Saya doakan di Arafah supaya jadi Panglima TNI waktu posisi beliau menjadi Wakasat. Bener jadi Panglima TNI. Kenapa? Ibadahnya bagus. Maksud saya apa? Kita besok mau jadi apapun selama ibadahnya bagus, itu insya Allah jabatannya jadi bagus. Amin. Pak Lurah ini masjid ibadahnya bagus tapi nggak tahu neng masjid. Oh pas ya Pak Lurah baik krungu adzan susah, duhur lagi ngantor krungu adzan duhur, Allahu Akbar, kabul jawab adzan maning lagi. Nah, maka kemudian kita disindir, apa yang kamu sembah? Karena hari ini kita tuh melihat apa-apanya gitu loh. Kalau diundang sama Pak Kapolsek, ayo besok ke Kapolsek. Kadang-kadang jawabannya apa? Besok saya mau dikasih apa? Selalu saja yang dilihat apa-apanya. Kok tetangganya selamatan, pasti dimikirnya apa? Berkati isine apa? Betul? Kok nganti berkati isine titik, alah dirasani pitung dina pitung bengi. Betul Bu? Sing biasa ngerasani ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Nah,
Madrasah diniyah ini menjadi penting, tidak hanya menyiapkan skill kita, tapi mohon maaf, lebih penting lagi yang kedua adalah menyiapkan mindsetnya. Maka jenengan lihat Pak, konco-konco Banser umpamanya, iki mindsetnya bener li. Iki Pak Polisi ya, Pak Kapolsek iso ngandani anak buah ini kalau saya di Mabes Polri sama Pak Kabar Eskrim Bang Wayu Widada, atau saya ketemu yang lain, itu saya sampaikan, kadang-kadang mindset kita itu miskin Pak. Jelas polisi, tentara itu sudah punya gaji, tapi kadang-kadang sambatnya mengalahkan Banser. Loh beneran Pol, makanya saya bilang paling ikhlas itu ya Banser. Polisi, tentara SK-nya semuanya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank, dan bukan karena nggak mau hutang, ya karena SK-nya nggak laku. Makanya kalau ada polisi atau tentara ke rumah saya bilang begini, kita cuma polisi kecil Gus, tentara kecil, gajinya cuma sedikit. Yang pertama saya ingatkan, kamu dulu jadi tentara sama polisi itu nggak ada yang nyuruh, keinginan kamu sendiri. Kemudian yang kedua, sekecil apapun gajimu, kamu itu masih punya gaji lah. Banser kia nggak duwe gaji, betul? Nah, ini artinya apa? Mindsetnya jangan jadi mindsetnya orang miskin, jadilah mindsetnya orang kaya. Contoh, Gus Miftah itu banyak memberi bukan karena kaya, tapi Gus Miftah paham betapa sulitnya orang menderita. Saya itu punya prinsip, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu beri. Saya itu kalau pagi Bu di Jogja naik sepeda, saya itu olahraga sukanya nge-gym, makanya kenapa badan saya bagus. Kalau Pak Lurah begini, gini. Karena saya suka nge-gym. Kayak tadi pagi sebelum saya berangkat ngaji, pagi saya nge-gym, olahraga dulu. Kalau pas di rumah saya sepedaan 50 kilo 70 kilo. Saya bilang begini, kalau pagi saya sepedaan tuh Pak Kapolsek, saya bawa duit. Kok di jalan ada pengamen, pemulung, orang yang membutuhkan, saya lewati tanpa memberi, saya itu rasanya berdosa. Persoalannya bukan kok saya banyak duit, enggak Bu. Saya itu kalau di Jakarta biasa jalan sama bos-bos besar itu, mereka rata-rata enggak bawa uang cash, tapi bawanya cuma kredit card, debit card, card, enggak bawa uang cash. Sementara kalau saya kemana-mana bawa uang cash. Teman saya bilang begini, Gus, zaman sudah modern, kan kita bisa pakai kredit card, bisa pakai debit card, kenapa Gus minta bawa uang cash banyak? Pak, masa di jalan kita ketemu pengemis gesek raine, betul? Masa di lampu merah ada orang ngamen, Pak, paring-paring Pak, ini raine dia gesek cangkeme. Saya itu nggak setuju Pak. Kenapa saya melakukan itu Pak tentara, Pak polisi Banser? Karena saya dulu pernah susah. Saya itu pernah punya uang 5.000 tok mau makan di angkringan nasi kucing. Waktu itu nasi kucing harganya cuma 150 rupiah. Saya baru mau makan, ada pengemis datang, ibu-ibu sama anaknya gendong anak, ibunya bilang, Den paring-paring, sudah seminggu saya nggak makan sama anak saya. Saya itu nangis Bu, uang saya tinggal 5.000 utuh, kan nggak mungkin sedekah minta susu. Masa sedekah minta kembalian, jujuli dulu. Akhirnya uang 5.000 saya kasih. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, kalau ada orang minta, saya kasih semampu saya. Makanya saya lebih suka nyumbang dibandingkan orang utang, karena orang utang itu awalnya baik-baik saja, akhirnya masalah. Betul? Orang itu kalau mau utang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada wajahnya kabul subarkah. Yura apa 200.000. Saya itu kalau datang orang ke pondok Pak Lurah, Gus utang, saya nggak mau ngasih, mendingan saya sumbang semampunya. Gus saya mau utang 2 juta untuk bla 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 bla, yaudah ini ada uang 500 kamu pakai, nggak usah utang. Karena mohon maaf, ini prinsip ini tolong Anda dengarkan ya. Kalau ada orang utang nggak kamu kasih utang, kamu hanya berpotensi kehilangan teman.
Tapi kalau ada orang hutang, kamu kasih duit untuk hutang, maka kamu akan kehilangan dua. Satu, kehilangan uang. Nomor dua, juga kehilangan teman. Eling-elingan. Ditagih muring. Kadang-kadang kita minta uang sendiri kayak orang ngemis. Betul? Yang ditagih galaknya minta ampun. Yang suka ngutang itu biasanya jilbabnya pink. Itu ngerusak Pak, beneran. Makanya saya dulu mikir Pak, kalau saya nggak ngasih utang, orangnya akan marah sama saya akan kehilangan teman. Tapi kalau saya ngasih hutangan, saya sudah kehilangan uang, kehilangan teman. Karena hutang itu menjadikan yang dulunya dekat menjadi jauh, tadinya dulur menjadi musuh. Karena orang hutang itu wajahnya melas, disuruh bayar males. Betul Bu? Nah, kadang-kadang kita itu bukan kok nggak punya Pak, mindset ini loh. Saya itu dulu punya motor Pak, pertama kali baru tahun 2010, dan berarti saya itu punya motor baru 2010, sekarang 2024, baru 14 tahun saya itu punya motor. Saya baru punya rumah itu tahun 2012. Cengenges tak ajar ya, malah duluk-dulukan silet ke perimen. Tapi sejak saya miskin Pak, saya itu nggak pernah mau utang, mendingan ngempet. Satu ketika anak saya butuh susu, saya punya uang 50.000, pilihannya dua, untuk beli susu anak saya atau saya sowan ke Habib Lutfi Pekalongan, karena saya dipanggil sama Habib Lutfi. Saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil, akhirnya uang 50.000 saya gunakan naik bis ke Pekalongan. Begitu saya pulang jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak punya susu. Kita bingung, akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Kan saya, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Tentara, ini kan komunitas pecinta susu tanpa gelas. Iya, bengi dimimiki lawan kon nguli. Iya, wong wadon yo kurang ajar, wong lanang kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Betul Bu? Perempuan itu mohon maaf Pak, lebih suka dengan duit dibandingkan dengan suami Pak. Kalau suami baru tidur disuruh pergi nyari duit, suami pulang sudah dimintain duit, besok disuruh berangkat lagi nyari duit, lama-lama suami kalah penting sama duit. Makanya kalau kamu pengen punya suami, kok suaminya suruh nyari duit, nggak boleh pegang duit, menikahlah dengan tuyul. Wong wadon ki lucu maning, wong wadon kok nyekel duite wong lanang, wis demi Allah ora bakal iso balik gini wong lanang. Betul Pak? Soalnya kalkulatornya perempuan tuh isinya cuma 2, tambah-tambahan sama perkalian, nggak ada pembagian apalagi pengurangan. Kalau ini biasanya jilbabnya hijau. Makanya mindset anak-anak orang yang belajar ngaji itu mindsetnya pasti kaya. Karena apa? Nggak mau minta-minta, malu. Makanya saya punya dalil begini, Anda dengarkan. Al-ghina man qana'a. Orang kaya itu adalah orang yang qanaah, menerima apa adanya. Wal fakir man tama'a. Dan orang miskin itu adalah orang yang tamak, yang rakus. Tamak itu kenapa jelek Pak? Hurufnya 3 nggak ada yang bagus. Tok bokongnya gede, awaknya cilik. Mem ndase gede, awak sikile cilik. Sing paling cilaka ain, cangkeme amba wetenge gede. Tomak. Makanya orang tomak itu biasanya mulutnya besar, perutnya besar. Kamu jangan niru Pak Kapolsek. Tomak. Pokoknya lah polisi gelem qanaah, insya Allah selamat. Tentara qanaah selamat. Lurah qanaah selamat. Kaget kabul. Ada gajah minumnya susu. Hei Kabul Subarkah, I love you. Iya, bukan itu maksudnya. Ada gajah minumnya susu. Hei Kabul Subarkah, apamu mambu. Nah. Sabar Bulbul.
Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 6. Korupsi matan. Yo wis penyanyi ini sangon Indonesia penyanyi ini. Penyanyi masak kayak gitu temen. Udah masing-masing 200. Musisi ini kan lanang, aku nggak suka. Ayo Mbak nyanyi yo, selawatan yo. Lagu apa Mbak? Alamatnya anak soleh tapi yang nyanyi Mbak pakai musik itu, jangan hadro. Iya kemarin kan alamatnya anak soleh saya ganti lagunya untuk Pak Prabowo kalau kemarin tuh Pak. Saya bilang wayai wayai Indonesia maju, Bapak Prabowo itu presidenku. Iya kayak gitu. Kabul Subarka itu musuhku. Apa sama? Langsung orang kayak gini. Ayo Mbak, shallu ala Nabi Muhammad. Kewajibannya mulang, murid kewajibannya belajar. Soal besok jadi apa, semuanya sudah punya rezeki masing-masing. Saya dulu juga nggak punya cita-cita jadi dai Bu. Ya kalau takdirkan gimana lagi. Saya dulu nggak pernah ngira kalau saya sering diundang pengajian di istana. Ya akhirnya terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Makanya Pak Jokowi itu kalau lagi pusing ngundang pengajian mesti Gus Miftah. Boleh sing lucu kayak Inyong. Ngundang Subarkah ya masalah. Kayak ini saya besok berangkat ngaji dari pagi ke Bumen, Banjarnegara. Besok pagi Cilacap, malamnya ke Jakarta. Hari Sabtu jam 10 pagi saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang sama Pak Prabowo. Wah, kayak gini. Kan AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo kayak gini. Kayak besok saya Ramadan diundang sama Mabes Polri, buka puasa jam berapa buka puasanya dan jam Ganjar plus Anies. Hah? Jam berapa? 16.24. Oh, aku. Sudah jam Ganjar plus Anies. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Madrasah Diniyah Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai menyimak dan mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi
ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Dan semoga kita selalu berada lindung dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, dibaringin rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.